Baik, kita akan mulai ya segera pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi waktu Indonesia Barat. Selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam acara Kolokium Fisika Daring atau Online Physics Kolokium yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Fisika LIPI setiap Selasa pukul 10.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Hari ini adalah edisi ke-7 dari penyelenggaraan Kolokium Fisika LIPI, dan kami mendapatkan kehormatan untuk bisa bekerja sama kali ini dengan Energy Academy Indonesia, disingkat EKADIN, melalui kehadiran dari salah satu pendiri EKADIN yang menjadi salah satu pembicara pada Kolokium hari ini. Sesuai informasi pada promosi acara, insya Allah kita akan mendengarkan paparan presentasi dari dua doktor fisika yang masing-masing bergerak di industri dan di dunia penelitian semikonduktor dan sel surya. Sehingga tema besar acara hari ini adalah fisika dalam industri semikonduktor dan sel surya. Pemateri pertama, yakni Dr. Syarif Riyadi, akan menyampaikan materi dari pukul 10.30 sekian ya, segera setelah saya perkenalkan, sampai dengan pukul 11 atau 11.05 lah, plus minus 5 menit ya. Dilanjutkan dengan Dr. Yuliar Firdaus yang akan menyampaikan materi dari pukul 11 sampai dengan 11.45. Jadi untuk Pak Dr. Syarif Riyadi 30 menit, kemudian Pak Dr. Yuliar Firdaus 45 menit. Setelahnya kita akan melangsungkan sesi tanya jawab selama 15 menit, dan jika masih banyak diskusi, kita akan lanjut maksimal sampai 12.15 waktu Indonesia Barat. Kolokium ini bersifat semi formal dan semi populer ya Bapak Ibu, sehingga kami memperkenankan Bapak Ibu sekalian jika ingin menyalakan videonya, yang penting selama presentasi dari pemateri agar selalu mematikan audionya ya bagi yang hadir di Zoom. Nanti saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu juga dapat bertanya melalui fasilitas chat yang ada di Zoom ini, bisa dicek di bawahnya ya. Kemudian bisa juga yang menyaksikan melalui live FB, live Facebook Pusat Penelitian Fisika LIPI, silakan bertanya melalui chat di sana. Kemudian ada juga live YouTube dari Energy Academy Indonesia, dari EKADIN. Ya, kami akan mengizinkan pula jika nanti ada yang ingin bertanya langsung melalui audio, namun terlebih dahulu mohon meminta izin melalui chat ya di Zoom-nya. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita masuk ke presentasi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Syarif Riyadi. Silakan Pak Syarif Riyadi untuk menyalakan video dan audionya. Tema yang akan dibawakan adalah semiconductor manufacturing dengan fokus pada litografi. Subtitlenya More Than a Science Fiction. Wah, ini tampaknya menarik nih. Apa yang lebih dari fiksi ilmiah ya? Sambil mempersiapkan, Pak Syarif Riyadi bisa buka PowerPoint-nya, kemudian share screen. Saya akan bacakan sedikit riwayat beliau. Pak Syarif Riyadi ini menyelesaikan pendidikan S1 di Fisika ITB pada tahun 2003, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan S2 di Fisika ITB juga, selesai tahun 2006, kemudian lanjut pada tahun 2007 sampai 2012 menempuh pendidikan S3 di University of Groningen dengan fokus di condensed matter physics atau materials physics. Dan sejak saat itu berpindah ke industri, tidak lagi di akademik. Beliau melanjutkan bekerja di beberapa perusahaan yang terkait material dan energi. Dan sejak tahun 2017 bersama Dr. Desti Alkano mendirikan Energy Academy Indonesia. Baik, tampaknya akan sangat menarik ini presentasi yang dibawakan oleh Bapak Dr. Syarif Riyadi. Kita langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Silakan sampai pukul 11 ya. Ya. Pak Syarif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Ya, terima kasih atas kehormatannya kepada Pusat Penelitian LIPI sudah mengundang saya dan untuk memberikan kolokium general tentang ya yang ada kaitannya dengan fisika. Kali ini saya akan bicara sedikit tentang litografi, salah satu tahap dari proses manufaktur semikonduktor untuk memanage ekspektasi.
Saya tidak akan terlalu dalam bicara tentang fisika kali ini, tapi lebih ke arah popular science. Ya, mari kita mulai. Tentang saya kayaknya sudah nggak perlu dijelaskan lagi. Sejak 2012, saya sudah meninggalkan dunia akademik, riset akademik, fundamental science. Saya bergerak ke industri dari 2012, dan terakhir saya di perusahaan yang memproduksi mesin untuk litografi dari proses manufaktur semikonduktor, yaitu ASML, di mana di situ mereka membuat banyak mesin ekstrim ultraviolet. Ini menarik, saya akan bicara sedikit banyak tentang litografi kali ini. Tapi boleh saya promosi sedikit ya tentang Ekadin. Tentu saja. Ekadin adalah sebuah komunitas nirlaba yang bergerak di bidang energi dan sustainability. Ini digerakkan oleh saya dan istri, Ibu Desti Alkano, terutama lebih banyak digerakkan oleh istri. Apalagi mengingat kita memasuki masa pandemik saat ini, isu sustainability menjadi semakin menarik. Untuk lebih lengkapnya bisa kunjungi website kami, atau kalau ada ide untuk kolaborasi mengenai knowledge sharing atau networking, boleh silakan kontak kami di email berikut, di email info@ekadin atau kontak langsung Ibu Desti Alkano. Oke, tanpa panjang lebar, ini outline presentasi saya kali ini. Saya akan mulai sedikit tentang R&D di industri semikonduktor, lalu kita akan lanjut ke semiconductor manufacturing, sedikit lebih detail di extreme ultraviolet, tapi sebelumnya saya akan sedikit jelaskan bagaimana perkembangan chip atau mikroprosesor dan device semikonduktor di dunia saat ini. Lalu ya terakhir kita akan beranjak ke summary. Sedikit tentang R&D di industri semikonduktor. Sebelumnya mungkin sudah banyak yang tahu perbedaan antara research dengan development atau engineering. Dari output kita sudah tahu banyak bahwa fundamental research outputnya adalah scientific papers dengan tujuan memahami fenomena fisikanya atau fenomena keilmuannya, dan tentu semua ingin mendapatkan sifat-sifat yang baru atau novel properties. Tapi di sisi lain, development atau engineering kadang, walaupun tidak selalu, salah satu outputnya adalah paten untuk menguasai pasar bisnis. Walaupun ini jadi area abu-abu di dunia manufaktur atau dunia produk. Yang jelas tujuan akhirnya adalah mendapatkan produksi yang stabil dengan volume yang cukup besar dan mendapatkan revenue untuk melanjutkan untuk sustainabilitas bisnis dari produk tersebut. Kalau kita lihat dari 10 perusahaan di dunia yang mempunyai pengeluaran R&D terbesar, ini saya dapat dari PricewaterhouseCoopers dari tahun 2018. Saya coba cari yang terbaru, nggak ada. Ini yang 2018 ada yang terbaru yang mereka keluarkan. Kalau kita lihat dari top 10 perusahaan di dunia yang punya pengeluaran R&D paling besar, 3 diantaranya adalah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik atau semikonduktor yang melibatkan device semikonduktor. Kita lihat ada Samsung, Intel sudah tidak aneh lagi ya, dan Apple. Tapi kita lihat ada Amazon dan Microsoft. Mereka juga bergerak di database, dan berita terakhir menyebutkan bahwa Amazon dan Microsoft mereka juga sedang mendirikan database center yang baru. Ini artinya menjadi peluang bisnis yang baru untuk industri memori atau data storage. Dan ini merupakan bagian dari semiconductor industry juga ya. Lalu di sebelah kiri sini kita lihat 10 perusahaan terbesar di bidang semiconductor, ada Intel,
ada tentunya ada TSMC, supplier utama microchip untuk Apple contohnya. Lalu ada banyak perusahaan yang bergerak di bidang memori untuk komputer seperti Hynix, Micron, ada juga yang Nvidia yang kita tahu punya banyak produk di video card untuk komputer ya. Ya, jadi memang R&D ini kalau kita lihat angka-angka yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan terkait sangat sangat besar ya. Jadi R&D ini sangat sangat mahal dan tentu beresiko dan jangka panjang itu harus selalu ada di pikiran kita yang berinvestasi di R&D. Tentang semikonduktor, kalau kita bicara semikonduktor tentu tidak lepas dari device-device yang modern. Tentu semua menggunakan smartphone, lalu ada smart home yang mulai populer saat ini, apalagi dengan masuknya 5G dan artificial intelligence, Internet of Things, semikonduktor menjadi salah satu sisi paling krusial di teknologi saat ini. Juga tidak melepaskan perhatian kita dari electric vehicle atau kendaraan listrik dan banyak device lainnya seperti data center, superkomputer untuk kebutuhan saintifik dan lain-lain. Sedikit tentang device semikonduktor. Saya tidak akan detail membahas cara kerja dari metal oxide semiconductor junction misalnya atau ya random access memory. Tapi ini sedikit contoh saja bahwa device elektronik saat ini menggunakan teknologi lapisan tipis untuk dalam manufakturnya. Dan ini tidak lepas dari peran-peran perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di peralatan untuk manufaktur device tersebut. Ada metal oxide semiconductor, gate atau field effect transistor yang merupakan struktur dasar dari transistor atau microchip, microprosesor yang kita gunakan di mana-mana saat ini. Kalau kita bicara tentang transistor, tentu kita tidak lepas dari hukum Moore, Bapak Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, yang menyatakan bahwa ya dari tahun 70 dia menyatakan bahwa jumlah transistor di sebuah IC itu akan berlipat ganda, 2 kali lipat setiap 2 tahun, setiap 18 bulan lebih tepatnya. Dan ini terbukti sampai awal tahun 2000-an saat sampai teknologi semikonduktor mulai berkembang. Dan arsitektur dan teknik manufaktur itu makin mutakhir, di mana hukum Moore saat itu mulai diragukan keabsahannya, dan saat ini juga dengan teknologi EUV, extreme ultraviolet, itu semakin mencuat isunya bahwa manusia bisa menyusun transistor di sebuah IC dengan jumlah yang makin banyak. Terakhir tahun 2018 di data ini, itu dalam satu IC kita bisa memasukkan sekitar puluhan miliar transistor di dalamnya. Lalu kalau kita lihat di iklan-iklan, contohnya Samsung Exynos 9 ini yang dipakai di smartphone terbarunya Samsung, yaitu Galaxy S20 contohnya. Mereka mengklaim bahwa Samsung Exynos prosesor ini menggunakan prosesor dengan node 7 nanometer. Artinya apa sih 7 nanometer ini? 7 nanometer ini artinya gate terkecil, kalau kita lihat gambar metal oxide semiconductor junction di sini, gate terkecil yang ada di prosesor yang dibuat oleh Samsung, ini lebarnya sekitar 7 nanometer. Jadi bisa dibayangkan kalau kita punya wafer silikon dengan lebar 30 cm, 7 nanometer itu
kita bisa analogikan kalau kita punya jarak dari Jakarta sampai Cilacap yang 300 km, 7 nanometer di 30 cm silicon wafer itu adalah sekitar 7 mm di jarak kita antara Jakarta sampai Cilacap. Jadi bisa dibayangkan density transistor tersebut berapa banyaknya di sebuah chip mikroprosesor. Lalu seiring dengan kebutuhan, tentu perkembangan device juga semakin pesat. Terakhir saya membicarakan 7 nanometer di mikroprosesor, di bisnis memori ini berbeda lagi. Kebutuhannya belum secepat di mikroprosesor. Mereka masih sampai saat ini masih bermain di sekitar 15 nanometer gate terkecilnya. Lalu di sini juga kita kembali ke mikroprosesor, ada persaingan antara Samsung dengan Intel contohnya, di mana Intel sudah mengklaim mereka siap berangkat ke 5 nanometer. Jadi ya gate-nya makin kecil karena dibutuhkan density yang makin banyak supaya device-nya bisa bekerja semakin cepat dan kapasitasnya semakin besar. Intinya adalah seperti itu. Bagaimana mikroprosesor ini dibuat? Tentu prosesnya panjang. Kalau kita lihat ilustrasi di samping ini, ada proses panjang. Semua sudah, saya rasa semua sudah familiar dengan pembuatan silicon wafer, yaitu crystal growth-nya dari silikon atau dari pasir murni, dibuat ingot silicon wafernya, lalu ada slicing di sana, ada proses selanjutnya growth silicon oxide growth-nya, lalu ya prosesnya panjang. Saya tidak akan bicara detail tentang ini, tapi saya akan bicara lebih spesifik di nomor 5, yaitu proses printing atau pencetakan pola atau blueprint dari sebuah IC. Jadi proses printing ini menggunakan sinar ultraviolet yang kalau kita lihat di sebelah kanan sini, prosesnya tidaklah mudah. Ini di print atau dicetak dengan sebuah mesin yang beratnya 180 ton dan harganya bisa dibayangkan berapa. Dan di dalamnya ada banyak sekali part yang terlibat, sekitar 100.000 part. Dengan housing dan kabel yang sangat kompleks. Ini kita hanya bicara tentang satu proses di betapa panjangnya proses pembuatan IC tersebut. Terakhir sejak awal tahun 2000-an, sebenarnya risetnya sudah dimulai dari tahun 80-90-an, extreme ultraviolet. Jadi sebelumnya, proses ini menggunakan ultraviolet dengan panjang gelombang 193 nanometer. Seiring dengan kebutuhan teknologi, penyedia teknologi bisa menyediakan mesin litografi dengan yang menggunakan panjang gelombang sekitar 13 nanometer. Jadi dunia seperti manufacturer chip terbesar di dunia seperti Samsung, Intel, dan lain-lainnya, TSMC, mereka sudah siap menyambut kelahiran extreme ultraviolet. Sebenarnya pasarnya sudah mulai berkembang sejak beberapa tahun belakangan, tapi memang prosesnya belum begitu sempurna. Dan ini membutuhkan kerjasama, bukan hanya persaingan, tapi juga kerjasama antar perusahaan-perusahaan besar dunia ini untuk menyempurnakan proses litografi tersebut. Ini roadmap-nya, saya sudah jelaskan secara singkat tadi, dari panjang gelombang yang cukup besar, dari 300 nanometer di awal tahun 80-an sampai sekarang sudah mencapai 13,5 nanometer. Kalau kita lihat di sini critical dimension ini bisa kita analogikan dengan node, jadi gate terkecil, pitch terkecil yang ada di sebuah microchip. Semakin kecil kebutuhannya,
kebutuhan critical dimension-nya, tentu panjang gelombangnya juga harus semakin kecil. Dan di sini ada faktor numerical aperture yang sangat bergantung kepada kondisi mesin atau ya banyak faktor yang terlibat di dalam mesin litografi itu tersendiri. Jadi kenapa saya sebut printing with light? Ya karena ini menggunakan sinar ekstrim ultraviolet yang panjang gelombangnya sangat rendah, energinya sangat tinggi, 13,5 nanometer. Kembali lagi ke persamaan ini, critical dimension. Jadi semakin kecil kebutuhannya, kita harus menggunakan panjang gelombang yang semakin pendek juga. Dan numerical aperture ini, saat ini yang tersedia hanya 0,33 yang sudah ada di pasaran, dan yang sedang dikembangkan adalah setengah numerical aperture dengan angka 0,55. Ini sangat bergantung kepada proses yang terjadi di dalam mesin ini. Ini sayang sekali saya tidak bisa menjalankan videonya. Tapi ya sebenarnya ya sayang sekali. Mungkin Tapi bisa tidak. di scroll dulu, terus ke bawahnya. Nah itu ada tanda panah. Ini bisa diklik. Iya, ini ada bisa. masalah sepertinya videonya. Baik. Tapi tidak. Ya, dan proses printing with light ini di sistem extreme ultraviolet ini berjalan di tingkat vacuum yang sangat rendah, sekitar 10 pangkat minus 9 sampai 10 pangkat minus 12 milibar. Kenapa saya pasang judul modern science fiction? Karena sebelum mengenal teknologi ini, saya tidak pernah membayangkan ada sebuah mesin yang berukuran mungkin tidak terlalu kecil juga ya, hanya sekitar hampir 10 meter, bisa menggenerasi, bisa menghasilkan sebuah ultraviolet dengan panjang gelombang 13,5 nanometer. Ini dulu saya pikir ini hanya bisa digenerasi oleh sebuah light source atau synchrotron beam, synchrotron line, tapi ternyata ini bisa dihasilkan oleh sebuah mesin yang cukup kecil. Caranya mereka menembakkan laser, carbon dioxide laser, dengan intensitas cukup tinggi. Ini di bawah military grade lasernya, 25 kilowatt. Jadi laser ini ditembakkan ke tetesan tin atau timah. Jadi timah ditembakkan dengan frekuensi 50 kHz atau 50.000 tetesan per detik, lalu ditumbuhkan dengan laser, lalu dari sini ultraviolet, ekstrim ultraviolet dengan panjang gelombang 13,5 nanometer dia tergenerasi, terbentuk. Kenapa tin? Kenapa timah? Karena spesifik dari interaksi antara laser dengan timah itu spesifik dia menghasilkan ekstrim ultraviolet dengan panjang gelombang sekian 13,5 nanometer. Ini mesinnya sangat spesifik, sangat spesial karena hanya satu perusahaan di dunia yang bisa membuat generator EUV ini. Lalu setelah EUV plasmanya dihasilkan, tentu banyak optik yang terlibat sebelum EUV plasmanya bisa memprint pola IC di silicon wafer. Ini harus dilalui ke beberapa mirror untuk focusing, untuk meresize, membuat ukuran image-nya sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi banyak optik yang terlibat, mirror, banyak kaca yang terlibat, dan ini juga menjadi area research tersendiri, di mana pembuatan kaca, pembuatan mirrornya juga harus spesifik, karena di sini menggunakan prinsip Bragg, di mana interferensi antar muka gelombang juga harus terbentuk secara spesifik.
Dan pembuatan mirrornya sendiri juga jadi area research sendiri, karena harus mempunyai surface roughness tertentu supaya transmisi dari plasmanya tidak berkurang atau ya bisa diminimasi. Kalau kita bayangkan salah satu gunung di Amerika dengan tinggi 4,4 km, ini surface roughness dari mirrornya ini adalah ya sekitar 1 juta order, lebih rendah dari ukuran mirrornya sendiri. Jadi ini sangat luar biasa teknologi pembuatan mirrornya. Ini kalau kita lihat di sini, ini adalah vacuum chamber untuk transfer mirror terbaru untuk teknologi terbaru EUV dengan numerical aperture NA sekitar 0,5. Jadi saya masih takjub sebenarnya untuk teknologi pembuatan chip ini. Mesin-mesin yang terlibat ini sangat saya pikir ini di luar masuk akal awalnya, tapi ternyata ada. Gambaran sederhana dari printing slide dengan ya untuk mencetak blueprint dari sebuah microprosesor. Jadi bagian utama ada di sini, di mana chambernya diisi dengan dikontaminasi dengan hidrogen. Kenapa hidrogen? Karena hidrogen secara spesifik bisa membersihkan juga mirrornya. Karena kita tahu ada timah, ada tin, ada ya banyak sekali kontaminasi yang bisa merusak proses yang terjadi di dalamnya. Jadi hidrogen secara spesifik dia bisa melakukan auto clean istilahnya, membuat environment-nya lebih bersih. Ya, di sini juga banyak sekali area yang bisa dieksplor, area research, karena hampir bisa dibayangkan banyak sekali fenomena fisika yang bisa terjadi di dalam sini, mengingat ada interaksi hidrogen dengan plasma ultraviolet contohnya, lalu interaksi antara partikel-partikel yang ukurannya bisa dibilang di bawah sekitar 1 mikron contohnya, itu berinteraksi dengan ekstrim ultraviolet dan hidrogen. Itu bisa dibayangkan bagaimana fenomenanya. Jadi ya interaksi antara plasma dan material, terutama di chamber dalam proses printing sebuah blueprint dari microprosesor ini sangat-sangat menarik fenomenanya. Belum lagi kalau kita melihat ke sisi lain dari alat ini, terlibat juga banyak fenomena ya mekanik yang tentu unsur kontaminasi atau ya defectivity juga terlibat di dalamnya. Jadi banyak sekali area research yang bisa dieksplor di proses ini. Tadi saya membicarakan tentang cleanliness atau kontaminasi, karena kontaminasi harus dihindari. Mengapa? Karena kontaminasi bisa menurunkan yield atau output dari silikon pembuatan chip itu tersendiri. Karena bisa dibayangkan satu debu sedikit saja itu bisa merusak jalur elektronik di sebuah IC, karena bisa membuat short circuit atau ya merusak transistornya. Jadi debu sedikit apapun, sekecil apapun harus dihindari. Selain dengan memastikan kebersihan dari chamber ini, ada cara lain adalah dengan melindungi si blueprint-nya, yaitu dengan menutup blueprint dari pembuatan chip itu sendiri, sehingga debu tidak ada yang bisa mencapai blueprint-nya. Ini konsep ini sudah dikeluarkan beberapa ya sekitar 10 atau sampai 15 tahun belakangan, dan produknya baru keluar sekitar 5 sampai 6 tahun belakangan. Ini juga menjadi area yang menarik karena
Ini adalah sebuah thin film dengan lapisan yang cukup tipis, sangat tipis, yaitu 50 nanometer. Kalau kita bandingkan dengan coronavirus yang sedang kita hadapi saat ini, yang diameternya sekitar 200 nanometer, ini 4 kali lebih tipis dari diameter virus corona, itu 50 nanometer. Bahkan saat ini sudah terakhir, sekitar 2 minggu yang lalu, saya buka rahasia sedikit. Di Taiwan, mereka mengklaim bahwa mereka sudah bisa membuat pellicle atau lapisan tipis pelindung blueprint dari IC dengan ketipisan sekitar 12 nanometer. Sehingga transmisi dari sinar ultravioletnya juga bisa ditingkatkan. Jadi yang berada di pasaran saat ini transmisinya sekitar 85% tentu dengan refleksi yang cukup rendah, dan bisa dibayangkan saking tipisnya karena ketipisannya tanpa harus merusak proses yang terjadi di dalam mesin ultraviolet ini, si membran ini harus mempunyai kekuatan mekanik yang cukup besar. Jadi fungsi si membran ini kalau kita lihat di gambar ini adalah melindungi supaya si blueprint dari IC ini tidak terkena debu. Jadi refleksi sinar ultraviolet kalau kita lihat di sini ini tidak akan terproyeksi di blueprintnya. Jadi debu hanya akan menempel di bagian depan dari si lapisan tipis. Ini juga menjadi bagian area riset tersendiri karena pembuatan lapisan tipis yang luar biasa tipisnya sekitar 50 nanometer atau bahkan bisa mencapai sekitar 10 nanometer di beberapa tahun ke depan. Ini juga menjadi area riset yang sangat menarik dan persaingan bisnis yang sangat ketat. Kalau bisa saya tarik garis merah dari proses pembuatan mesin untuk mencetak blueprint dari mikroprosesor ini sendiri. Ini banyak area yang bisa kita explore. Contohnya kontaminasi atau ya particle control. Ini menjadi area riset tersendiri. Lalu ada juga desain part design. Contohnya karena di sini banyak melibatkan metal atau stainless steel, contohnya aluminium. Jadi desain material untuk proses yang bersih, proses yang terkontrol jumlah partikelnya, ini menjadi area tersendiri. Proses milling metal, etching dengan chemical etching contohnya untuk passivation, untuk mencegah korosi permukaan metal atau coating, ini juga menjadi area research yang sangat menarik saya pikir. Ini bisa kita lakukan di Indonesia menurut saya. Dan ya, tambahan lainnya materials cleaning, contohnya adalah ultrasound cleaning. Jadi dengan ultrasound bath itu juga merupakan salah satu proses untuk membersihkan permukaan material. Jadi kalau kita tarik kesimpulan untuk masa depan yang melibatkan Internet of Things, Artificial Intelligence, dan 5G yang mulai meruak saat ini. Ini sebenarnya bukan hanya masalah IT atau elektronika, tapi juga multidisciplinary subject yang terlibat di dalamnya seperti growth in film atau ya manufacturing silicon, ya semiconductor manufacturing. Banyak juga proses-proses kimia yang bisa kita eksplor di dalamnya. Jadi semua ini adalah multidisciplinary menurut saya. Jadi tidak hanya urusan IT yang digembor-gemborkan di industri 4.0 saat ini, tapi juga kolaborasi antar disiplin ilmu. Kesimpulan yang saya tarik saat ini, untuk membangun sebuah ekonomi kita harus bersinergi ya antara sains, teknologi, manajemen. Ini yang saya dapat, lesson learn yang saya dapat dari sebuah proses membangun
mesin mutakhir untuk membuat sebuah microchip. Lesson learn yang saya dapat lagi saat ini adalah dari tempat saya bekerja saat ini, fundamental research, walaupun produk yang disiapkan untuk membangun ekonomi, fundamental research di dalamnya sangat terlibat. Banyak sekali aspek-aspek fisika dasar, kimia dasar, contohnya yang terlibat di dalamnya. Dan ini membutuhkan investasi yang cukup besar, tidak hanya investasi berupa fasilitas, tapi juga investasi dari sisi manusia, contohnya investasi dari pikiran, karena prosesnya sangat panjang. Bisa dibayangkan mereka membangun fasilitas ini dari tahun 80-an, dan pasarnya baru terbentuk sekitar 5-10 tahun kebelakangan. Jadi ya luar biasa persistensi mereka dan ya tidak lepas juga dari kecintaan mereka terhadap teknologi dan sains menurut saya. Jadi melihat perkembangan microchip saat ini dengan node yang makin kecil, saat ini aja adalah 7 nanometer, saya rasa sudah tidak jauh lagi saat kita semakin mendekat ke elektronik dengan skala atomik ya. Jadi ini sudah di depan mata, saya pikir. Ini lebih dari sebuah science fiction. Saya kira ya semoga nikmati talk saya kali ini. Maaf kalau tidak terlalu banyak tentang fisikanya, tapi lebih ke arah ya popular science tentang microchip dan ya pembuatan IC itu sendiri dan perkembangan device semiconductor di dunia. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi setelah presentasinya Pak Yuliar. Pak Yuliar. Ya, terima kasih banyak Pak Syarif Riyadi, menarik sekali, luar biasa. Ini saya sendiri juga baru tahu kalau ternyata untuk membuat sesuatu yang sangat kecil mesinnya tadi besar ya. Iya. Jadi panjangnya sekitar 10 meter. 10 meter ya, luar biasa. Dan kita sudah semakin mendekat pada teknologi elektronika dalam skala atomik ya. Yang itu investasinya sudah dimulai dari puluhan tahun yang lalu. Berarti perlu pemikiran jangka panjang, harus berani rugi ya tadi dibilang. Tapi itu berani rugi pun untungnya nanti bisa besar nggak tuh perusahaannya? Jadi perusahaan yang membuat mesin ini sekarang menjadi penguasa, bisa dibilang sebagai penguasa pasar mesin litografi di dunia. Jadi 100% dikuasai. Iya, karena tidak ada perusahaan lain di dunia yang bisa membuat mesin ini, sangat kompleks. Baik, jadi udah monopoli ya khusus untuk mesin barusan saya. Iya. Baik, nanti kita akan lanjut ya diskusinya di sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian juga silakan jika ada yang mau mencicil pertanyaan bisa menuliskannya melalui chat di Zoom atau chat di live YouTube-nya Energy Academy Indonesia dan juga chat atau komentar ya kalau di live FB-nya Pusat Penelitian Fisika LIPI. Insya Allah kita akan bertanya lebih jauh, berdiskusi bersama Pak Syarif Riyadi dan nanti juga Pak Yuliar Firdaus di sesi tanya jawab di akhir kolokium ini. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, silakan Pak Yuliar Firdaus bisa mempersiapkan share screen-nya sambil saya bacakan sedikit riwayat beliau. Pak Yuliar Firdaus meraih gelar sarjana ya, menyelesaikan pendidikan sarjananya di jurusan Fisika ITB pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan magister masih di tempat yang sama, diselesaikan tahun 2008. Kemudian beliau lanjut S3 di KU Leuven, baca ini Leuven atau Leuven ya, saya kalau salah baca. Nggak apa-apa. Leuven. Jurusannya agak berpindah ya ke Department of Chemistry, tapi masih ke fisika kan kayaknya ya, yang dibahasnya chemical physics atau physical chemistry itu kan material science ya, 3 hal yang saling berbatasan satu sama lain, itu hampir tidak bisa dibedakan. Kalau di luar kan udah nggak jelas batas-batasnya akhirnya. Betul ya, tidak jelas lagi batas-batasnya. Dan setelah itu dilanjutkan dengan karir profesional sebagai postdoctoral fellow saat ini dari tahun 2015 ya di KAUS Solar Center Saudi Arabia dengan minat riset terutama pada karakterisasi dan juga mungkin fabrikasi ya untuk sel surya organik, sel surya hibrida,
kemudian juga material quantum dot, juga transport properties ya. Nah, hari ini insya Allah Pak Yuliar akan membawakan presentasi seputar fisika dari sel surya organik dengan subtitlenya dari difusi eksiton ke proses keadaan apa ini? Transfer ya, transfer muatan ya, keadaan transfer muatan. Ya, langsung saja silakan Pak Yuliar Firdaus, waktunya 45 menit dari sekarang. Kalau mau selesai lebih cepat juga tak masalah, nanti diskusinya bisa lebih panjang. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih buat Pak Ridwan yang sudah invite saya, sebuah kehormatan untuk sharing informasi dan inilah diskusi mengenai apa yang sedang saya kerjakan selama ini mengenai riset di bidang sel surya organik. Terima kasih juga mungkin buat Fisika LIPI dan Ekadin yang sudah menyelenggarakan acara ini. Oke, tanpa buang-buang waktu mungkin saya langsung aja membahas tentang fisika dari organik sel surya ini. Tapi sebelum itu mungkin kita lihat dulu report atau laporan dari International Energy Agency ini, di mana kapasitas tenaga surya dari tahun ke tahun itu makin meningkat. Dari sekarang, mungkin sekarang tahun sekitar 2017-2022 itu kita lihat pertumbuhan kapasitasnya sampai bisa menjadi 400 gigawatt untuk teknologi sel surya. Di mana dibandingkan teknologi lain seperti misalnya tenaga angin atau hydropower, kita lihat cukup stagnan ya perkembangannya. Teknologi sel surya saat ini 90% itu didominasi oleh teknologi silikon yang sudah cukup dewasa karena perkembangannya dari tahun 1950-an. Report pertama itu sekitar tahun 1954, dan sekarang sudah benar-benar mature ya teknologi ini. Sehingga kapasitas tenaga surya yang makin tinggi ini diakibatkan oleh makin turunnya harga dari sel surya, terutama panel sel surya, dan instalasinya juga makin murah. Kita lihat juga di Indonesia makin banyak minat orang untuk memasang panel sel surya dengan udah mulai ribuan pemasangan panel ini di Indonesia. Oke, untuk sel surya organik sendiri, atau akan saya sebut sini sekarang OPV untuk mempersingkat, bisa dibilang masih pada tahap pengembangan, walaupun sekarang dengan efisiensi yang makin tinggi, komersialisasi sudah semakin dekat. Tapi saya lihat, dan mungkin komunitas OPV sendiri melihat bahwa OPV ini akan mungkin menjadi niche market yang berbeda dibandingkan dengan market yang sudah ada sekarang ini dengan silikon. Tagline-nya bisa dibilang untuk OPV ini adalah karena ini adalah teknologi yang murah, ringan, kemudian menawarkan flexibility, kemudian mudah diproduksi. Kalau kita bandingkan misalnya dengan proses pembuatan semikonduktor untuk silikon, itu menyerupai proses fabrikasi yang seperti Bapak Syarif jelaskan sebelumnya, butuh proses yang sangat complicated, cost yang sangat tinggi. Makanya OPV ini menawarkan alternatif kemudahan dalam produksi. Untuk biaya murah ini saya bisa dibilang nanti kalau bisa sudah produksi massal, mungkin biaya malah bisa ditekan seminim mungkin. Sehingga pasarnya kemungkinan adalah pasar-pasar semacam ini, kayak misalkan untuk IoT, atau untuk yang menurut saya bakal benar-benar dipakai itu untuk building integrated photovoltaic. Seperti contoh misalnya di sekolah di Perancis, di mana dipasang sebesar 500 meter persegi solar panel terbuat dari OPV, dan dikatakan sudah bisa memenuhi sekitar 15% kebutuhan dari
sekolah tersebut. Padahal kalau tidak salah ini masih menggunakan solar panel yang belum terlalu efisien ya, kalau nggak salah sekitar 5%. Dan sekarang mungkin untuk skala lab efisiensi sudah mendekati 18%. Sehingga kalau ini ditranslate ke modul mungkin akan lebih baik lagi. Baik, jadi di diskusi kali ini mungkin akan saya jelaskan mengenai konsep dasar dari OPV sendiri. Pertama mungkin bagaimana mengukur performa dari fotovoltaik, kemudian menjelaskan apa aja material-material yang digunakan dalam OPV. Kemudian mungkin saya bakal lebih masuk ke lebih detail mengenai prinsip mekanisme OPV itu sendiri, mengenai eksiton, mengenai konsep heterojunction, kemudian mekanisme konversi dari cahaya menjadi muatan dan arus. Kemudian di di bagian selanjutnya, mungkin saya bakal lebih dalam lagi membahas mengenai pengangkutan eksiton, kemudian di bagian yang terakhir mungkin konversi dari eksiton ke muatan. Jadi ini dua aktivitas penelitian saya dengan kolaborator di sini, dan beberapa menurut saya menarik, beberapa juga merupakan kontroversi saat ini yang banyak sedang dibahas di komunitas OPV. Oke, pada dasarnya untuk sel surya sendiri prinsipnya itu sebenarnya sama ya. Pertama kita harus menyerap sinar matahari. Kita menggunakan material aktif yang dapat menyerap sinar matahari ini sehingga nanti akan terbentuk elektron dan hole, dilanjutkan dan pemisahan dengan elektron dan hole ini dan dikumpulkan di elektroda. Simple sebenarnya. Untuk mengetahui bagaimana performa sel surya yang kita buat, itu kita punya yang dinamakan figure of merit. Yang pertama adalah efisiensi atau power conversion efficiency, di mana ini didefinisikan sebagai daya keluaran atau output maksimum dibagi dengan daya input, yaitu dari solar illumination atau pencahayaan matahari ya. Untuk referensi biasanya digunakan kondisi Wansan atau 100 mW per cm square atau dinamakan AM 1.5G. Kemudian kita lihat juga ada yang dinamakan JV curve ini, di mana ini memperlihatkan respon dari sel surya kita terhadap external load ya. Di sini kita lihat dinamakan short circuit current atau ISC. Ini merupakan didefinisikan sebagai arus paling besar yang bisa didapatkan dari sel surya yang kita buat. Kemudian ada dengan open circuit voltage, di mana ini adalah tegangan operasional terbesar yang bisa kita dapatkan dari sel surya kita. Kemudian ada juga yang dinamakan fill factor, ini memperlihatkan sekotak apakah bentuk IV curve kita. Ini sehingga didefinisikan sebagai maksimum power dibagi dengan VOC dikalikan ISC. Oke, figure of merit lainnya adalah yang dinamakan quantum efficiency. Ada yang disebut EQE, external quantum efficiency. Di sini adalah jumlah muatan yang dikumpulkan dibagi dengan jumlah jumlah foton atau sinar yang datang. Bisa juga didefinisikan internal quantum efficiency karena material aktif yang kita gunakan itu berbeda-beda ya respon penyerapannya, sehingga didefinisikan sebagai jumlah muatan yang dikumpulkan dibagi dengan jumlah foton yang diserap. Sehingga untuk IQ ini biasanya lebih tinggi dibanding EQE seperti contoh di gambar ini. Oke, untuk material yang digunakan sebagai material aktif di OPV itu biasa kita mengenal namanya donor elektron dan akseptor elektron. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Tapi salah satu persamaannya itu adalah material-material ini tuh dinamakan material terkonjugasi. Apa itu? Yaitu adalah
material yang memiliki single bond dan double bond seperti ini ya. Kalau kita lihat ini sebagian contoh dari donor elektron dan akseptor elektron ini, dan semuanya biasanya menggunakan material yang terkonjugasi. Konsep penting dari material terkonjugasi adalah tingkat energi, di mana kalau kita lihat misalnya di monomer thiophene ini, itu adalah di sini terjadi pencampuran atomic orbital ya, sehingga terbentuk tingkat-tingkat energi yang salah satu orbital yang paling penting itu adalah disebut highest occupied molecular orbital atau HOMO, di mana ini keadaan di mana tingkat elektron tertinggi yang bisa ada di molekul itu. Di atasnya adalah dinamakan LUMO level atau lowest unoccupied molecular orbital. Kalau kita lihat, kalau jumlah monomer ini makin panjang, maka kita lihat tingkat pencampuran energinya makin banyak, sehingga optical gap yang didefinisikan sebagai perbedaan antara tingkat HOMO dan LUMO itu juga menjadi rendah. Sehingga kalau kita punya panjang konjugasi yang mendekati infinite, kita memiliki pita energi seperti halnya pada zat padat inorganik ya. Dan kalau kita lihat band gap-nya juga makin rendah ya. Apa berarti pengaruh dari molekular terkonjugasi ini? Salah satunya adalah efeknya adalah kita bisa mendapatkan spektrum penyerapan dari material terkonjugasi ini di antara spektrum sinar tampak sampai inframerah dekat ya, yang cocok untuk digunakan sebagai material aktif di sel surya. Efek lainnya adalah dengan adanya konjugasi ini adalah elektron dan hole akan terdelokalisasi di sepanjang polimer ini. Oke, konsep lainnya adalah yang perlu saya perkenalkan adalah yang dinamakan energi ionisasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk, sebelum itu mungkin ada yang dinamakan ini vacuum energy, energi vakum, yaitu keadaan di mana elektron dalam keadaan bebas, yaitu di luar dari molekul. Jadi energi ionisasi didefinisikan sebagai energi untuk menaikkan elektron di HOMO level menuju vacuum energy. Satu lagi adalah yang dinamakan afinitas elektron atau EA, yaitu energi yang dilepaskan ketika kita akan menaruh elektron dari free state, free energy ke LUMO level ya. Oke, apa yang terjadi kalau kita papari organik material dengan cahaya? Yang terjadi adalah elektron akan dieksitasikan ke LUMO level atau conduction band analognya ya, dan meninggalkan hole di sini yang bermuatan positif. Pada organik material sendiri, energi ikat dari elektron dan hole ini cukup tinggi sehingga ini membentuk eksiton, energi ikat eksiton, dan akibat konstanta dieлекtriknya yang rendah pada material organik, kita punya energi ikat yang cukup tinggi dibandingkan dengan material inorganik ya. Sehingga kita di organik material ini biasanya eksitasi itu menghasilkan eksiton dengan daya ikat yang lebih kuat, lebih besar dibanding energi dari suhu ya, thermal energy ya. Akibatnya ketika kita membuat sel surya dengan satu material saja, satu material organik, maka yang terbentuk adalah eksiton dan dia akan susah untuk dipisahkan. Jadi kita untuk mendapatkan arus itu kita butuh memisahkan elektron dan hole ini ya. Tapi karena eksiton ini energi ikatnya sangat kuat, dia tidak optimal. Jadinya efisiensi yang dihasilkan sangat rendah kalau kita menggunakan satu material saja seperti ini. Padahal di awal-awal ini dibuat hampir sama dengan hampir bersamaan dengan dilaporkannya sel surya dari silikon tahun 1954. Di sini dilaporkan untuk organik
solar cell dengan satu material ini sekitar tahun 1958. Dan hasilnya masih terlalu rendah, di mana untuk silikon waktu itu dilaporkan sekitar 5%, untuk organik ini di bawah 0,1%. Jadi masalahnya karena elektron dan hole ini susah dipisahkan. Baru mungkin 30 tahun kemudian ditemukan solusinya, di mana di paper ini digunakan 2 lapisan material, donor dan akseptor, sehingga pemisahan eksiton bisa lebih optimal. Dengan adanya konsep donor dan akseptor ini, terjadi perbedaan potensial sehingga eksiton di interface antara donor dan akseptor interface ini, jadi elektron yang ada ketika eksitasi di donor, maka elektron di low mole level akan mengalami transfer elektron ke akseptor, sehingga kita dapatkan pemisahan elektron dan hole. Hasilnya adalah arus yang dihasilkan juga lebih tinggi, dan efisiensinya juga waktu itu mendekati 1% ya. Oke, sekarang mungkin saya bahas mengenai konsep difusi eksiton, bukan elektron ya, difusi eksiton pada material organik. Di sini saya kasih tanda kutip untuk donor dan akseptor karena ini lebih umum dari konsep donor akseptor sebelumnya yang saya sebut. Ini untuk proses transfer energi dari satu molekul ke molekul lain. Dan biasanya dijelaskan dengan konsep Forster Energy Transfer atau FRET, di mana di sini adalah pasangan donor akseptor untuk terjadinya eksiton transfer. Sebelumnya saya bilang adalah elektron transfer, sekarang yang saya bahas di sini ada eksiton transfer ya. Jadi jangan tercampur konsepnya. Jadi ketika kita mengalami kita punya resonansi antara dua molekul, nanti saya jelaskan maksudnya resonansi ini apa. Kita bisa mendapatkan transfer dari energi, jadi bukan elektron yang ditransfer, energi yang ditransfer dari satu molekul ke molekul lainnya, sehingga jadi kayak eksiton ini hopping dari satu molekul ke molekul lainnya. Ini konsep dasarnya. Dan efisiensi dari eksiton transfer ini sangat bergantung dari jarak antara kedua molekul ini dan jari-jari Foster. Jari-jari Foster ini didefinisikan sebagai jarak antara donor dan akseptor, di mana efisiensi transfernya adalah sekitar 50%. Dan ini bergantung dari seberapa besar overlap antara emission dari donor dengan absorption dari akseptor. Jadi semakin besar overlapnya, maka energi transfernya semakin efisien. Kasarnya semacam itu. Ini nanti penting saya jelaskan karena bakal terkait dengan salah satu pembahasan saya berikutnya nanti. Kemudian mengenai difusi dari eksiton sendiri, sebenarnya itu adalah gerak random dari partikel di dalam ruang dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dan ini dapat dijelaskan melalui persamaan difusi. Dan kita perkenalkan juga salah satu figure of merit dinamakan panjang difusi dari eksiton, di mana ini bergantung dari koefisien difusi dan eksiton lifetime ya. Jadi ketika kita punya dua lapis material ini, ada donor, ada akseptor, yang terjadi ketika kita eksitasi salah satu molekul misalnya, maka akan terjadi hopping atau eksiton transport dari satu molekul ke molekul lainnya. Kalau misalnya dia melebihi dari panjang difusi, maka yang terjadi adalah rekombinasi dari elektron hole ini, sehingga eksiton ini tidak bisa digunakan untuk pembentukan muatan. Nah, kalau misalnya difusi ini menuju ke interface antara donor dan akseptor, maka yang akan terjadi adalah quenching, dinamakan quenching, di mana elektron akan ditransfer ke akseptor. Permasalahannya untuk konsep dua lapis adalah
panjang difusi ini pada sebagian besar material organik, terutama material yang digunakan untuk OPV ini, panjangnya cuma antara 5 sampai 20 nanometer. Jadi tidak terlalu, jadi ada ini membatasi tebal dari lapisan yang digunakan untuk sel surya kita ya. Jadi nggak bisa terlalu tebal, sehingga tidak optimal penyerapan cahayanya. Nah, material dengan panjang difusi yang cukup besar hanya terbatas pada beberapa material, misalnya pada polimer nanofiber terkonjugasi, molecular aggregates, terus ada di single crystal organik, itu bisa sampai 1 mikrometer ya. Jadi sepertinya crystallinity dari material ini juga sangat penting menentukan dari panjang difusi. Sehingga ketika kita mempunyai struktur 2 lapis seperti ini, ketebalannya tidak seperti saya sebutkan, tidak bisa terlalu tebal. Efeknya adalah penyerapan cahaya tidak optimal karena dia butuh ketebalan tertentu, sehingga arus yang dihasilkan juga tinggi. Salah satu alternatif struktur yang bisa digunakan adalah struktur kolom seperti ini, di mana kita punya kolom dari donor material. Permasalahannya adalah untuk membentuk kolom semacam ini itu tidak gampang ya, terutama kalau kita menggunakan misalnya kayak solution process untuk membuat lapisan filmnya. Kemudian tahun 92 ini ada grupnya Alan Higger, yaitu pemenang Nobel Kimia untuk penemuan conductive polymer. Grup mereka pada waktu itu mencampurkan 2 material, donor dan akseptor, dan mereka mengamati proses elektron transfer yang sangat cepat, kurang dari 100 femtosecond. Kemudian ini mengilhami mereka untuk menggunakan pencampuran donor dan akseptor ini untuk membuat solar cell yang terbuat dari 2 material ini, dan mereka bisa menghasilkan arus yang lebih tinggi dibandingkan kalau menggunakan cuma 1 material saja. Waktu itu mungkin sekitar 1%. Dan ketika mereka mengecek apa material aktif yang mereka gunakan, itu terbentuk semacam percolation network semacam ini ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ada semacam percolation network dari donor dan akseptor. Ya, yang ini dinamakan, terkenalnya adalah sebagai bulk heterojunction OPV. Dan ini tipikal struktur dari bulk heterojunction OPV, di mana kita punya material aktif yaitu bulk heterojunction, pencampuran donor dan akseptor. Kemudian ada top kontak dan ada juga bottom kontak ITO. Di antaranya biasanya kalau untuk saat ini sering digunakan yang dinamakan hot transport layer dan electron transport layer. Donor material sendiri biasanya digunakan polimer atau molekul-molekul kecil, dan akseptor sendiri sekarang ada 2 tipe, yaitu fullerene, nanti saya perlihatkan apa itu fullerene, dan juga non-fullerene, merupakan perkembangan terbaru beberapa tahun belakangan ini. Ini secara singkat mengenai mekanisme pembentukan muatan ya. Yang pertama adalah setelah eksitasi oleh cahaya terbentuk eksiton. Kemudian eksiton ini akan berdifusi, idealnya adalah ke interface antara donor dan akseptor. Kemudian kita harapkan terjadi pemisahan muatan, ini yang dinamakan charge transfer state ya. Jadi si elektron ditransfer ke akseptor, tetapi mereka masih punya daya ikat, sehingga dinamakan charge transfer state. Dia belum benar-benar terpisah. Kemudian dia akan terpisah, dan kalau tidak ada rekombinasi lanjutan, dia akan dikumpulkan di elektroda masing-masing. Tetapi ada losses yang bisa terjadi. Pertama, ketika setelah eksitasi bisa juga dia berekombinasi, atau dia setelah terpisah di interface pun dia masih bisa berekombinasi. Biasanya kita sebut sebagai geminate recombination. Atau dia bertemu dengan hole dari, misalnya ada
hole yang terbentuk di isolated polymer ini. Ini dinamakan non-geminate recombination. Oke, mungkin sedikit membahas tentang pengembangan material dari tahun ke tahun. Ini dari chart dari NREL. Harap dicatat mungkin ini efisiensi untuk skala lab ya. Jadi biasanya kalau skala lab itu masih menggunakan aktif area yang sangat kecil, misalnya dari 0,04 ke 0,1 cm2 ya. Jadi di tahun 95 seperti yang saya sebutkan tadi, ketika Alan Higger memperkenalkan konsep bulk heterojunction, ini efisiensi sekitar 1% menggunakan material ini, polimer ini, dan akseptornya adalah fullerene ya. Kemudian diganti dengan material ini dinamakan MDMO PPV, efisiensinya agak naik, mendekati 3%, bahkan dengan polimer yang lumayan terkenal yang namanya P3ST, efisiensinya bisa sampai mendekati 5% dengan akseptor fullerene derivatif. Kemudian dari tahun sekitar 2007 ke atas, makin banyak polimer yang disintesis, dan efisiensi itu bisa mendekati 11%. Setelah itu efisiensi agak stagnan ya, kita lihat di sini, karena terutama penyebabnya adalah karena akseptor yang digunakan adalah fullerene, di mana fullerene ini yang dimaksud fullerene, ini namanya PC71BM. Masalah dengan ini adalah penyerapan cahayanya tidak terlalu baik, sehingga orang mulai menggunakan yang dinamakan non-fullerene akseptor. Ya, sebelumnya sebenarnya sudah digunakan non-fullerene akseptor, tapi masih efisiensinya di bawah non-fullerene. Sampai tahun 2015, setelah 2015, 2016 gitu, efisiensinya mulai mengalahkan efisiensi dari fullerene akseptor. Sehingga sampai sekarang kita dapatkan efisiensi dengan non-fullerene akseptor ini, kita dapatkan efisiensi mendekati 18%, udah banyak. 17-18% udah banyak dilaporkan. Oke, lanjut ke pembahasan ke difusi dan mengenai panjang difusi dari eksiton. Pertama saya perlu jelaskan mengenai bagaimana sih cara mengukur panjang difusi ini. Salah satu metode yang sering digunakan adalah yang dinamakan surface quenching. Jadi di sini untuk kita tahu panjang difusi itu kita butuhkan satu material yang dinamakan quencher, di mana quencher ini seperti saya sebutkan, kalau misalnya kita menggunakan polimer donor yang akan kita cari tahu panjang difusinya, kita menggunakan material akseptor. Misalnya kalau di sini untuk donor itu sering dipakai kayak fullerene ya. Kemudian kita variasikan ketebalan dari donor yang akan kita studi, dan kita lihat spektroskopi dari fotoluminescence-nya. Kita lihat untuk berbeda ketebalan fotoluminescence kayak gimana. Kemudian kita bisa hitung efisiensi quenching-nya. Jadi dari perubahan intensitas fotoluminescence ini kita bisa dapatkan efisiensi quenching. Bisa juga kita hitung dari lifetime ya. Kalau kita menggunakan kalau ini kan steady state PL, bisa kita gunakan juga time resolved PL. Dan kita sama bisa dapatkan efisiensi quenching-nya. Kemudian kita gunakan persamaan difusi ini ya dengan berbagai asumsi yang saya tidak perlu jelaskan sekarang mungkin di sini, kita bisa dapat hubungan antara efisiensi quenching dengan ketebalan dan juga panjang difusi. Jadi dengan cara ini kita bisa kita hitung berapa panjang difusi untuk material yang kita teliti. Cara lain adalah dengan menggunakan singlet yang dinamakan, ini juga spektroskopi, dinamakan singlet annihilation. Berbeda dengan cara sebelumnya, di sini cuma dibutuhkan ya satu atau dua film, tidak perlu berbeda ketebalan. Tapi di sini kita perlu memvariasikan intensitas laser yang digunakan ya, sampai intensitas yang tinggi di mana terjadi proses nonlinear. Proses nonlinear yang dinamakan singlet annihilation. Jadi ketika intensitas cukup tinggi, populasi dari eksiton akan makin tinggi, dan ketika eksiton ini bertemu, mereka akan saling menganihilasi. Yang dinamakan singlet annihilation ya. Kita lihat efeknya adalah di kurva decay dari eksiton itu makin cepat.
Dari situ kita bisa dapatkan hubungan antara koefisien anihilasi dengan koefisien difusi. Ya, jadi dari situ kita bisa hitung panjang difusi kalau kita mengetahui juga exciton lifetime-nya ya. Begitu singkatnya. Kemudian cara ketiga adalah dengan menggunakan device ya. Jadi misalnya seperti sebelumnya menggunakan bilayer device, kita butuhkan donor dan akseptor, menggunakan quencher yang dinamakan C60 ini atau fullerene derivatif. Sama, ini juga menggunakan persamaan difusi. Kemudian kita variasikan ketebalan dari material yang kita akan cari tahu panjang difusinya. Kita ukur EQI-nya, external quantum efficiency, dan ya menggunakan persamaan difusi kita bisa dapatkan panjang difusinya. Nah, jadi ini quencher yang digunakan adalah untuk meneliti material donor ya. Nah, sampai sekarang itu masih jarang quencher untuk meneliti material akseptor. Kemudian kita punya beberapa aktivitas menggunakan material ini yang dinamakan copper thiocyanate. Dan biasanya digunakan, ini tuh wide bandgap semiconductor ya. Jadi dia p-type dan dia kena wide bandgap, jadi dia punya kurva penyerapan yang sangat rendah, dia transparan, sehingga sering dipakai sebagai hot transport layer karena dia transparan ini di berbagai bidang, di berbagai aplikasi organik elektronik, misalnya di transistor, di OLED, di OPV juga sudah digunakan, di SSC, di perovskite juga. Saya tidak jelas tentang ini, tapi yang saya bahas adalah mengenai penggunaan ini untuk quencher di perhitungan panjang difusi. Kalau kita lihat dari tingkat energi copper thiocyanate ini dibandingkan beberapa akseptor yang sering digunakan saat ini, terutama non-fullerene akseptor ini, dia memiliki tingkat energi yang cocok untuk digunakan sebagai quencher, sehingga kalau kita lihat kita bisa mendapatkan Hall transfer dari akseptor ke copper thiocyanate ini. Ini cocok untuk digunakan sebagai quencher untuk studi mengenai panjang difusi. Jadi itu yang kita lakukan. Kita berusaha meneliti panjang difusi dari berbagai non-fullerene akseptor terbaru saat ini. Jadi kita gunakan struktur device semacam ini, dua layer. Kalau kita lihat di penampang TEM seperti ini, kita bisa dapatkan dua lapisan dengan interface yang sangat baik ya. Jadi bagusnya dari copper thiocyanate ini karena dia menggunakan pelarut yang ortogonal dengan pelarut yang digunakan untuk akseptor. Jadi dia ketika kita spin coat akseptor ini, dia tidak akan merusak lapisan dari copper thiocyanate. Kemudian kita gunakan ini pertama untuk menghitung panjang difusi dari fullerene, ya, karena kita sudah tahu dari literatur menggunakan teknik lain yaitu PL quenching seperti saya jelaskan tadi, dia di paper didapatkan sekitar 5 nanometer, sedangkan kita dapatkan sekitar 10 plus minus 5 nanometer, cukup mendekati. Kemudian kita gunakan teknik yang sama untuk menghitung panjang difusi dari berbagai akseptor yang saya sebutkan tadi. Dan waktu itu cukup surprise karena ternyata panjang difusinya itu bisa sampai 45 nanometer, terutama untuk material yang dinamakan IT4F ini ya, di mana itu salah satu panjang difusi yang cukup tinggi dibandingkan material yang ada saat ini. Kemudian supaya kita makin yakin, kita konfirmasi dengan teknik lain yang saya sebutkan tadi, singlet annihilation, yaitu dengan menggunakan metode transient absorption. Mungkin tidak saya jelaskan sekarang secara detail apa itu transient absorption. Tapi kita bisa konfirmasi dengan baik semua hasil tadi. Misalnya untuk IT4F kita dapatkan 47 nanometer dengan teknik ini. Jadi kalau kita bandingkan lagi dengan plot tadi, ini salah satu material dengan panjang difusi yang tinggi, dan ini menjelaskan kenapa material-material ini bisa menghasilkan efisiensi yang cukup tinggi. Sampai sekarang tuh bisa sampai, misalnya dengan Y6 kita bisa dapatkan di atas 15% efisiensi ya. Oke,
Kemudian ini mungkin secara singkat saja saya jelaskan, ini adalah hasil perhitungan dari kolaborator untuk menjelaskan apa sih hubungan antara struktur kimia dari non-fluorine akseptor yang kita gunakan dengan panjang difusi. Mereka melakukan perhitungan quantum chemistry, jadi menghitung laju transfer eksiton menggunakan Fermi-Golden Rule ini, dan didapatkan bahwa ada hubungan korelasi yang kuat antara eksiton transfer rate dengan panjang difusi. Terutama untuk dari IDTBR ke Y6 ini kita dapatkan apa ya? Take home message-nya adalah peningkatannya adalah pertama karena tingkat rigiditas dari conjugated core ini yang makin meningkat. Kemudian untuk dua kasus ini yang di mana dua yang tertinggi untuk panjang difusi itu hasil perhitungan kita itu karena adanya peningkatan crystalline packing. Oke, mungkin ke pembahasan selanjutnya mengenai konversi dari eksiton menjadi muatan. Jadi untuk material donor dan akseptor itu ada dua channel untuk terbentuknya muatan. Pertama, kalau kita eksitasi donor, itu bisa kontribusi ke muatan juga. Untuk kalau kita eksitasi akseptor, ini juga karena terutama non-fluorine akseptor, di mana kurva penyerapannya juga tinggi, dia punya kontribusi penyerapan juga. Sehingga dikenal adanya channel 1 dan channel 2, di mana secara konsensus di komunitas OPV itu kita mengenal transfer elektron dari donor ke akseptor dan transfer Hall. Kalau kita punya eksitasi di akseptor, ada transfer Hall ke donor. Dan ini menurut konsensus adalah dikendalikan oleh delta IA untuk transfer elektron dan delta IE untuk transfer Hall ya. Kemudian untuk kasus fullerene misalkan sudah diketahui bahwa kita butuh untuk menghasilkan elektron transfer yang efisien, kita membutuhkan delta IE atau elektron affinity offset lebih besar dari 0,3 elektron volt untuk mendapatkan pemisahan muatan yang efisien. Beberapa laporan juga menyatakan bahwa delta IE juga dibutuhkan, di mana di sini misalkan lebih tinggi dari 0,7 elektron volt dibutuhkan. Menariknya adalah untuk kasus non-fullerene dilaporkan bahwa walaupun dengan delta IE yang kecil, kita bisa dapatkan PL quenching yang cukup efisien. Artinya konversi dari eksiton ke city state itu cukup efisien walaupun offsetnya kecil ya. Ada juga yang melaporkan bahwa walaupun delta IE-nya juga kecil, konversi eksiton ke muatan juga cukup efisien. Ini terbukti dengan efisiensi yang cukup tinggi dan kurva EQE yang lumayan tinggi juga. Jadi dianggap bahwa pembentukan muatan di non-fullerene ini agak berbeda dengan fullerene. Masalahnya untuk di sini kan kita lihat energi level yang didapatkan di sini itu rata-rata didapatkan dari pengukuran cyclic voltammetry, di mana di sini kita dapatkan potensial reduksi dan oksidasi. Tapi dikenal bahwa teknik ini digunakan karena lebih mudah, maksudnya orang lebih punya akses untuk mengukur ini. Tetapi pengukuran yang lebih akurat sebenarnya untuk misalnya IE level itu dibutuhkan teknik yang namanya PISA atau UPS, atau untuk pengukuran IE itu dibutuhkan teknik yang namanya IPES. Jadi ini ada perbedaan istilah celah pita, tapi saya pikir ini nggak perlu dijelaskan sekarang. Oke, contohnya misalnya kita lihat, saya perlihatkan di sini perbedaan kalau pengukuran dengan CV atau cyclic voltammetry dengan UPS dan IPS. Ini dari paper ini didapatkan bahwa untuk PM6Y6 ini salah satu sistem terbaik saat ini, di mana efisiensinya bisa lebih dari 15%. Dilaporkan delta IE-nya itu cuma sekitar 0,11 elektron volt, jadi lumayan rendah ya. Nah, untuk pengukuran yang kita lakukan, ternyata kalau menggunakan UPS dan IPS itu bisa sekitar 0,5 elektron volt. Kemudian ini menjadi motivasi untuk melakukan studi lebih jauh untuk berbagai material ya. Jadi ini menggunakan ada small molecule donor DA3,
ada dua polimer donor lainnya, dan 10 akseptor ya, non-fluorine akseptor. Supaya kita dapat gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang saya bahas sebelumnya. Menggunakan UPS dan IPS kita dapatkan bahwa sebenarnya offset, terutama IE offsetnya itu bisa dibilang paling kecil adalah 0,3 elektron volt, jadi masih ada offset. Dan untuk IT4M misalnya ini salah satu offset yang paling besar. Jadi berbeda dengan apa yang dilaporkan sejauh ini dengan menggunakan cyclic voltammetry. Dan ketika kita mengukur IQE dari semua device ini, kita dapatkan hal menarik di mana ada tren di mana IQE mendekati 100% itu diperoleh ketika IE offsetnya mendekati 0,5 elektron volt ya. Untuk hampir semua sistem ini berlaku tren yang sama. Ini menarik. Dan kalau kita lihat dari IQE ketika kita eksitasi di daerah donor dan di daerah akseptor, itu IQE-nya hampir sama. Ini apa artinya? Artinya kalau kita lihat sebelumnya, ini IE offsetnya kan tidak beraturan ya, tapi ini tidak terlalu pengaruh. Jadi artinya sebenarnya offset IE ini tidak berpengaruh untuk pembentukan muatan. Dan lalu kita lakukan berbagai studi menggunakan misalnya kan dengan transient absorption yang mungkin bakal terlalu panjang kalau saya jelaskan, tapi saya ambil aja penjelasan simpelnya adalah yang kita tahu adalah ketika kita eksitasi donor, yang terjadi adalah bukan elektron transfer dari donor ke akseptor, terutama untuk kasus non-fluorine ya, tetapi yang terjadi adalah energy transfer ke akseptor, kemudian diikuti oleh Hall transfer ke donor kalau IE offsetnya memenuhi, misalkan di atas 0,5 elektron volt. Ini dijelaskan dikonfirmasi dengan berbagai pengukuran spektroskopi PL dan absorption. Jadi kalau kita lihat seperti saya jelaskan sebelumnya mengenai konsep energy transfer, jadi PL dari donor ini cukup overlap dengan banyak kurva penyerapan dari akseptor ya, sehingga efisiensi energi transfernya cukup tinggi. Ini kita lihat figur emeritnya dinamakan jari-jari Forster seperti tadi saya jelaskan. Dan kalau kita lihat untuk kasus fluorine, ini misalnya namanya PCBM, kurva penyerapannya ini cukup rendah, jadi sehingga overlap dengan photoluminescence dari donor itu sangat rendah, sehingga kalau untuk kasus PCBM sebenarnya energy transfer ini very unlikely ya. Jadi di sini kita lihat jari-jari radius untuk non-fluorine akseptor itu lebih besar dibandingkan jari-jari radius kalau kita antara dua molekul donor ya. Artinya apa? Ketika kita eksitasi di donor, maka kecenderungannya adalah energy transfer akan lebih terjadi dibandingkan elektron transfer. Ini juga sama trennya dengan menggunakan polimer donor yang berbeda. Sehingga untuk kasus non-fluorine itu ya transfer energi lebih mendominasi dibandingkan transfer elektron. Terakhir mungkin untuk jadi ini selain dari pengukuran IQE, kita juga ukur PL quenching, terutama time resolve PL quenching, dan kita dapatkan korelasi yang kuat antara IQE dengan PL quenching. Artinya apa dari kurva ini? Artinya bahwa proses pembentukan muatan dari eksiton itu sangat dikendalikan dari proses pembentukan muatan eksiton menjadi city state. Dan observasi lainnya adalah ketika IE offset sekitar 0,4 itu adalah daerah di mana kita mulai melihat IQE yang tinggi. Kemudian kita propose penjelasannya sebagai berikut. Jadi kalau sebelumnya kita perlihatkan energi diagramnya tanpa ada pembelokan ini ya, pembelokan pita energi di interface.
Jadi kita untuk menjelaskan kenapa dibutuhkan IE offset sekitar 0,4 ini, kita gunakan proses pembelokan pita di interface, yang mana ini diakibatkan karena adanya interaksi potensial antara quadruple moment dari non-fluorine akseptor dengan donor, di mana driving force untuk pembentukan city state dari akseptor dari eksiton di akseptor itu ini kita dapatkan sebanding dengan delta IE dikurangi besarnya pembelokan di pita energi ini, di mana secara singkat saya sebutkan saja bahwa pembelokan pita ini itu sebanding dengan energi Coulomb dari city state sebesar 0,4 elektron volt. Artinya apa? Ketika kita punya IE offset yang sebesar 0,4, itu artinya kita punya driving force sekitar 0. Atau kalau kita punya IE offset yang lebih rendah dari 0,4, itu negatif. Artinya tidak terjadi konversi dari eksiton ke city state. Jadi kalau misalnya kita berhipotesa bahwa kalau ada eksiton dari akseptor, kemudian driving force-nya tidak mencukupi, maka dia akan cuma dipantulkan dan kembali lagi ke akseptor. Saya pikir segitu. Jadi kesimpulannya saya sudah perlihatkan mengenai proses-proses penting untuk pembentukan muatan pada sel surya organik ya. Mungkin saya tidak perlu bahas lagi di ini poin-poin ini, tapi take home message-nya adalah sekarang OPV ini menuju efisiensinya makin tinggi, dengan efisiensi sekarang rekornya adalah sekitar 18% dan diprediksi mungkin bakal bisa mendekati 20%, dan akan segera memasuki mungkin banyak komersialisasi. Oke, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Yuliar Firdaus atas paparannya seputar sel surya organik yang sangat menarik. Ini tampaknya beberapa hasil yang ditunjukkan terakhir itu masih dalam revisi dan juga under review ya. Tampaknya ini masih rahasia nih. Jadi ngomong-ngomong iya, ini iya. Masih fresh, boleh masih fresh. di-share nggak? Nanti materinya apakah bisa di-share ke peserta atau tidak? Kalau dihilangkan mungkin bagian-bagian yang akhirnya ya. Ya mungkin. Nanti kalau mau bisa hubungi saya langsung, saya kasih emailnya sih. Oh, oke, mungkin baik. Kayak gitu aja ya. Ya, siap. Jadi itu ya untuk menjawab pertanyaan dari beberapa peserta, sudah banyak yang chat apakah bahan paparan bisa di-share. Jawabannya untuk pemateri pertama Pak Syarif Riyadi itu bisa diunduh di ekadin.org ya. Nanti juga akan kami share via email peserta yang terdaftar melalui Zoom. Kemudian untuk materinya Pak Yuliar Firdaus nanti silakan bisa kontak langsung melalui email beliau ya. Akan kita share alamat emailnya ya Pak Yuliar, tidak apa-apa lewat Ya. Boleh. Email peserta yang terdaftar. Baik, ini kita sudah hampir jam 12, tetapi pertanyaan cukup banyak yang masuk. Apakah boleh kami minta waktu sampai 12.15 waktu Indonesia Barat atau 8.15 mungkin waktu Saudi Arabia dan 7.15 waktu Belanda? Pak Syarif? Boleh. Boleh ya? Ya, terima kasih banyak. Baik, kita mulai tanya jawabnya ya langsung. Yang pertama dari Bu Maria, laser yang digunakan di perusahaannya Pak Syarif, apakah laser yang kontinu atau pulse laser? Untuk fotolitografi tadi ya? Untuk kontinu atau pulse lasernya saya kurang tahu karena saya bukan area yang saya garap. Tapi ya, carbon dioxide laser panjang gelombangnya kita tahu sekitar 9-12 mikrometer ya. Yang berbeda adalah energinya. Energinya itu hanya satu grade di bawah military grade laser. Oke. Ya. Kemudian panjang gelombang yang tergenerasi tadi 13 sekian nanometer ya kalau tidak salah. Ya, ini termasuk pertanyaan dari Bu Maria. 13 nanometer, ya. Baik. Ya, langsung ke pertanyaan berikutnya dari Pak Haryono, mesin high vacuum dan clean architecture-nya tadi sebesar kamar ya? Atau sebesar apa? Ya, sekitar 8-10 meter panjangnya, tingginya hampir 2,5 meter sekitar. Dan untuk generasi yang selanjutnya dengan high numerical aperture itu
satu lensanya saja bisa Oke. sekitar 1,5 meter diameternya, jadi lebih besar, mungkin 2-3 kali lipat lebih besar mesinnya. Baik, saya loncat dulu ke pertanyaan untuk Pak Yuliar. Bisa terdengar ya suara saya, Pak Yuliar? Bisa. Ya, tadi dari Pak Sri ini ada pertanyaan mengenai sel surya organik bulk heterojunction berbasis polimer sebagai lapisan aktif dan whole transport layer. Apakah ada pengaruh dari rasio massa blend tersebut terhadap transport charge untuk peningkatan efisiensinya? Oh, sangat pengaruh tentu saja. Tapi itu sangat bergantung dari sistem yang digunakan ya. Jadi permasalahannya, ya, bisa saya bilang permasalahannya adalah untuk sistem yang berbeda dibutuhkan optimisasi yang berbeda karena alasan itu ya. Karena kita butuh rasio yang tepat sehingga charge transfernya juga optimal kayak gitu. Baik, masih dilanjut pertanyaan Pak Sri. Bisa dijelaskan bagaimana menentukan energy gap dari thin film yang berbasis blend tersebut? Dari blend atau kalau Blend BLEND, jadi maksudnya mungkin lapisan aktifnya polimer, terus ada whole transport layer gitu. Itu mungkin yang dimaksud blendnya. Jadi energy gap-nya berapa dari blend tersebut? Campuran kali ya maksudnya. biasanya kita ukur Bulk heterojunction. band gap-nya itu sebenarnya dari masing-masing komponennya ya. Jadi kita ukur band gap dari donornya, kita ukur band gap dari akseptornya, tapi biasanya kalau band gap dari blend itu adalah band gap paling rendah dari salah satu materialnya. Jadi kalau kita misalnya akseptornya lebih rendah band gap-nya, maka itu adalah bisa disebut band gap dari blend-nya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yuliar atas jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan untuk Pak Syarif ya, maaf. Dari Pak Saswan, berdasarkan apa yang dijelaskan tadi, mohon koreksinya, timah menjadi salah satu bahan baku untuk menghasilkan ekstrim ultraviolet dengan panjang gelombang sekitar 13 nanometer. Indonesia punya lumbung timah di daerah Bangka. Kira-kira apa yang perlu disiapkan agar kita nantinya tidak sekadar menjual timah mentah? Iya, saya rasa sudah banyak ya perusahaan yang memiliki smelter timah di Indonesia. Ya, produksi timah mungkin rasanya sudah tidak aneh lagi di Indonesia. Yang bisa digarap mungkin dari aspek fisikanya, yaitu microactuation, karena kita lihat di prosesnya itu generasi drop timah dengan frekuensi 50 kHz atau 50.000 drop timah per detik. Itu bisa jadi area riset tersendiri, microactuation atau ya interaksi antara piezoelectric membrane saat mengaktuasi liquid. Ya, mungkin baik. Seperti itu. Ini pertanyaan dari saya sekarang untuk Pak Syarif karena saya penasaran. Tadi lapisan tipis yang pellicle dari blueprint-nya IC yang 12 nanometer itu perusahaannya siapa ya? Yang di Taiwan? TSMC itu perusahaan yang memproduksi chip untuk Apple. Mereka mengembangkan ya layer dengan ketebalan seperti itu. Baik. Bisa ya sekadar itu. Silakan. Itu lapisan tipisnya tertentu aja, jadi ada sifat-sifat khusus ya? Sifat-sifat khusus, pertama harus punya transmisi UV yang cukup tinggi, karena nanti UV-nya akan lewat lapisan tipis tersebut. Transmisinya kalau bisa di atas 80%, malah di pasar mereka, Intel contohnya atau Samsung, mereka minta di atas 88%. Itu jadi tantangan tersendiri. Dan itu lalu jarang mekanika. kalau nggak salah kan? Kenapa? Dan jarang kan yang transmisi tinggi di UV itu? Jarang. Dan karena ada plasma juga, jadi ada semacam microvibration. Plasma EUV-nya kan dia panjang gelombang tertentu 13 nanometer, jadi dari simulasi bisa dilihat ada microvibration di thin membrane itu, di membran tipis itu juga bisa berpengaruh ke kekuatan mekanik dari membrannya. Bisa dibayangkan karena dia tipis sekali, kekuatannya juga harus kuat, jadi materialnya harus tertentu. Yang sekarang adalah silicon nitride yang dipakai, dan mungkin jangka panjangnya mereka mulai memikirkan untuk membuat dengan grafin atau carbon nanotube, satu lapisan atom, atau itu masih dipikirkan roadmap-nya. Baik.
Ya, saya pindah sekarang ke pertanyaan untuk Pak Yuliar. Oh ya, sekadar informasi yang menyaksikan tadi sempat rekornya di atas 50-an ya untuk live YouTube, kemudian di live FB sekitar 20-an, dan di Zoom sendiri sempat 80, sekarang 70-an, jadi total sekitar 140-an, 150 peserta ya. Dan ini pertanyaannya ada juga nih dari live YouTube, dari Pak Joko Windarto untuk Pak Yuliar. Bertanya aplikasi PV secara umum biaya rupiah per watt dan payback period rata-rata dari sebuah PLTS pembangkit listrik tenaga surya itu kira-kira gimana, Pak? Waduh, ini pertanyaan mungkin buat Pak Syarif bisa lebih tahu. Oh, Pak Tapi yang Syarif saya, justru ya. ya, tapi yang saya tahu itu sekarang kalau di Indonesia itu untuk mungkin saya salah ya, tapi untuk 1 watt peak itu bisa sekitar berapa ya? 1.400 kalau nggak salah. Jadi kalau kita punya pokoknya kalau 1 kilowatt peak itu sekitar 14.000 sampai 15.000. 14 juta sampai 15 juta untuk kilowatt peak. Oh, Jadi untuk ya. pemasangan 1 solar panel dengan 1.000 watt itu bisa yang membutuhkan biaya sekarang tuh 14 juta sampai 15 juta ya. Masih tapi lumayan mahal, tapi udah jauh ngedrop dibanding dulu ya. Gimana Pak Syarif? Benar nggak Pak Syarif? Kalau payback period tergantung ya, komentar saya tergantung dari mana investasinya, apakah dari fase R&D atau dari fase menjahit istilahnya, manufacturing. Payback-nya ya bisa bermacam-macam interpretasinya. Kalau angkanya saya sendiri payback-nya sih ada yang menghitung bisa di atas 8 tahun ya. Mungkin 10 tahun. Oh, 8 ya, tahun. Baik, mungkin sekitar segitu untuk manufacturing. Oke. Lanjut lagi untuk Pak Yuliar ya, dari Bu Vini Alfiah. Ini pertanyaannya pertanyaan sangat ilmiah. Pertama, ada 3 ya. Hal yang saya tangkap adalah secara umum material yang digunakan Pak Yuliar juga mirip bentuk wafer. Apakah iya? Wafer? Wafer, silikon wafer mungkin ya? Mirip-mirip enggak. gitu. Kalau silikon wafer kan berbasis atom ya, jadi zat padat atom. Kalau organik PV ini dia berbasis molekul bisa dibilang. Dan proses produksinya bisa melalui printing kayak solution process atau evaporated small molecule juga bisa. Iya, baik. Jadi dia lebih ke soft matter. Oh, oke. Sip. Nah, pertanyaan kedua dari Bu Vini, apabila rigiditas kepejalan ya, pejalnya struktur penting untuk performa, apakah hal tersebut hanya terkait pada struktur core saja atau struktur secara keseluruhan? Bisa dibilang secara keseluruhan ya. Tapi yang core ini sangat menentukan. Baik. Pertanyaan ketiga. Interaksi coupling antara core dengan end group itu juga penting. Baik. Ya, pertanyaan ketiga masih dari Bu Vini. Sejauh ini hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya rekombinasi? Tadi penting nggak sih pencegahan rekombinasi itu? Penting karena kita nggak, kalau rekombinasi ini losses ya. Jadi kayak kalau yang kita mau itu elektron dan hole terpisah, kita nggak mau dia ketemu. Kalau OLED kan kebalik. Kalau LED itu kan elektron dan hole ketemu sehingga menghasilkan cahaya. Kalau di solar cell itu kebalikannya. Biasanya untuk terutama misalnya kalau non-geminate recombination, untuk menghindarinya biasanya kita butuhkan transport yang efisien ya. Jadi misalnya mobility-nya tinggi sehingga sebelum terjadi rekombinasi dia udah dikumpulkan lebih cepat oleh elektrodanya. Itu salah satu mungkin caranya. Ya, baik. Ini untuk Pak Yuliar lagi nih. Cukup banyak pertanyaannya. Dari Pak Ahmad Rosikin, biasanya eksiton jenis apa yang ada pada organik fotovoltaik? Itu biasanya dinamakan, yang tadi seperti saya bilang, eksiton yang dengan daya ikat yang besar itu bisa dinamakan Frankel eksiton. Frankel ya, bukan Wannier kan? Wannier ini kalau untuk kayak inorganik ya. Jadi biasanya dia terbentuk eksiton, tapi karena thermal energinya daya ikatnya di bawah thermal energi, jadi dia bisa lebih gampang terpisah. Kemudian bagaimana cara boosting produksi eksiton agar lebih melimpah? Ini pertanyaan lanjutannya dari Pak Ahmad Rosikin. Ininya ya, jadi daya serapnya. Jadi kalau kita namakan oscillator strength dari material ini harus didesain supaya sebesar mungkin itu sih.
Jadi Oh baik, jadi absorpsi ya. absorpsi dari, jadi kalau cara lihatnya mungkin dari absorption koefisiennya harus semaksimal mungkin. Ya ini juga salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi lebih jauh lagi. Oh ya pantas kalau saya lihat paper-paper teori yang mencoba menghubung-hubungkan dan fotovoltaik yang mereka hitung itu lebih banyak absorption coefficient. Ya. Oke, baik. Ini pertanyaan bersama mungkin untuk Pak Yuliar dan juga Pak Syarif. Cara mendesain, ini dari YouTube ya, cara desain chip PV, saya nggak tahu PV-nya fotovoltaik maksudnya atau apa, tapi ini pertanyaan muncul saat Pak Syarif sedang presentasi tadi, saya perhatikan. Ini cara desain chip dengan menggunakan bahan dasar silikon. Mungkin Pak Syarif duluan ya. Chipnya chip PV sih ditanyakannya di sini. Tapi saya ingat ini Pak Syarif yang munculnya. lebih tahu nih kayaknya. Saya kurang paham juga, general sekali ya pertanyaannya. Mendesain chip, ya. Chip itu bukan PV ya? Atau apa? Chip ini. Jadi tergantung, kalau chip kan isinya MOS ya, MOSFET, field effect transistor rata-rata. Ada juga yang kombinasi dengan kapasitor untuk fungsi memori. Jadi ya tergantung kita mau apa yang mau kita taruh di chip tersebut. Apakah transistor, apakah device lain. Baik. Ya. Oke, jadi nanti lagi untuk para penyimak, kalau mau bertanya lebih spesifik ya, supaya jawabannya bisa lebih mudah bagi para pemateri. Ya, ini sedikit lagi kita akan akhiri ya. Masih ada pertanyaan nih dari Bu Alfonsina Abad, atau Bapak, maaf ya kalau salah. Pertanyaan untuk Pak Yuliar ada dua. Pertama, bagaimana opini Bapak untuk riset OPV di Indonesia? Apakah visible penelitiannya dengan memperhitungkan fasilitas saat ini, mengingat instrumen dan alat-alat yang digunakan tampaknya sangat mahal? Nah, ini mungkin bagaimana rencana Pak Yuliar kalau pulang ke Indonesia? Nanti ngobrol saja secara langsung ke saya kalau mau. Secara ada kok. langsung. Potensinya saya lihat ada, potensinya ada. Potensinya ada ya. Jadi nggak khawatir untuk bisa meneruskan ya. Dan barangkali dan mudah-mudahan industri. Kedepannya malah makin membaik. Pertanyaan kedua dari Bu Alfonsina juga, mengapa dengan menggunakan UPS dan IPES nilai IE lebih tinggi dibanding menggunakan CV? Tadi saya lupa singkatan-singkatan ini apa aja. Mungkin Pak Yuliar yang lebih paham. Cyclic voltammetry ya. Ya karena kalau cyclic voltammetry ini kan sebenarnya dia kayak lebih mengukur reduction dan oxidation potential, kemudian diaproksimasi sebagai nilai ionization energy dan electron affinity. Jadi sebenarnya dia secara definisi kurang tepat aja. Jadi yang kalau UPS, IPS itu memang secara definisi lebih tepat sebagai pengukuran IE dan IE tadi. Oke, sedikit lagi ini dari Pak Edi Suprayoga. Mohon disimpulkan faktor-faktor apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi solar cell. Ini mohon kesimpulannya sekali lagi seputar faktor-faktor terpenting menurut Pak Yuliar. Oke, saat ini salah satunya adalah mobility ya. Mobility tadi saya tidak bahas mengenai ketika udah jadi muatan elektron atau hole itu dia harus ditransportkan di masing-masing donor dan akseptor. Jadi donor dan akseptor tadi masih harus ditingkatkan lagi. Jadi kalau saya sebenarnya ada paper menghitung efisiensi limit dari OPV ini, dan salah satu parameter penting, dua parameter penting sebenarnya yang untuk meningkatkan itu adalah satu, rekombinasi ya. Jadi rekombinasi ini harus ditekan sekecil mungkin, dan mobility harus dinaikkan kalau bisa mendekati atau di atas 10⁻⁻3. Jadi untuk mobility sekarang dari OPV ini ada di range antara 10⁻⁴ sampai 10⁻⁻3. Nah kalau bisa ini ditingkatkan lebih tinggi lagi. Untuk sekarang sih seperti misalnya material non-fluorine yang baru itu udah lumayan mendekati ya. Jadi itu salah satu alasan kenapa efisiensi sudah mendekati 18%. Jadi mobility sudah lumayan tinggi, tapi masih bisa ditingkatkan, tapi rekombinasi sebenarnya masih lumayan tinggi ya. Jadi dan itu bisa tekan lebih lagi. Oh ya, 18% itu rekor yang dipegang KAUS Solar Center atau dari tempat lain? KAUS Solar Center sih 17%.
sekarang ini, 12%. tapi ya lumayan. Ya, baik. Ini sepertinya pertanyaan terakhir untuk Pak Syarif, bisa sekalian kesimpulan juga tampaknya untuk membandingkan ini industri dan akademik. Risetnya itu lebih advance mana sih biasanya yang di industri sama di yang akademia? Dan bagaimana menjembatani gitu antara industri sama akademik? Oh ya, mohon di unmute Pak. Oh ya, maaf. Untuk industri biasanya lebih ke arah development ya. Jadi kedalaman pemahamannya tidak terlalu dalam, tapi itu juga dibutuhkan tunjangan dari fundamental research dari pemahamannya. Jadi ada development, ada research seperti saya bilang tadi di slide nomor berapa saya lupa. Ada ya interaksi antara pemahaman fundamental dengan pengembangan produk. Jadi harus berimbang sih menurut saya. Ya, harus berimbang ya, dan sebisa mungkin juga ada komunikasi kan antara orang yang di industri sama yang di akademik ya. Ya, betul. Baik, demikian tampaknya pertanyaan-pertanyaan sudah tidak ada yang masuk lagi, terjawab semua, alhamdulillah. Jadi kita bisa segera tutup acara ini. Kita ucapkan terima kasih banyak sekali lagi pada Pak Syarif Riyadi, Pak Yuliar Firdaus atas paparan materinya, benar-benar menambah pengetahuan dan membuka wawasan kita semua ya seputar industri semikonduktor dan juga seputar penelitian terbaru terkait sel surya, khususnya sel surya organik. Dan kami dari penyelenggara Kolokium Fisika LIPI yang kali ini bekerja sama dengan Ekadin juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada seluruh peserta yang hadir melalui Zoom dan juga yang menyaksikan via live YouTube-nya Ekadin, via live FB-nya Pusat Penelitian Fisika LIPI. Semoga tidak bosan-bosannya ya menghadiri Kolokium Fisika ini. Insya Allah rutin setiap hari Selasa pukul 10.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 12. Jadi demikian, kita ketemu lagi pekan depan. Bagi yang tertarik mengikuti Kolokium Fisika LIPI, silakan tunggu pengumumannya. Biasanya sekitar hari Kamis atau Jumat ya di fanpage-nya Fisika LIPI dan juga di Instagram-nya Fisika LIPI. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Yuliar dan Pak Syarif atas waktu dan ilmunya. Terima kasih Ya, mudah-mudahan bisa ilmunya. ketemu lagi nanti di waktu yang akan datang, baik secara langsung maupun secara daring. Dan semoga sukses terus di karirnya masing-masing, baik sebagai peneliti maupun sebagai industriawan ya istilahnya, atau ya yang bergerak di bidang industri. Ya. Demikian ya. Terima kasih para peserta juga. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.